Guys, kenalin nama gue Anissa Regina, biasa dipanggil Ica. Cuman kalau nama panggungnya Ica Munos, teman-teman entertain kenalnya ya Ica Munos gitu. Nah, ya, gue udah terjun ke dunia MC itu dari tahun 2012. Tuh, gue dari lulus sekolah itu 2011, 2012. Sebenarnya kecemplung sih, nggak niat ada di dunia entertain. Akhirnya ketagihan sampai sekarang deh gue jadi MC gitu. Halo, perkenalkan saya MC Hari Purnama dan saya biasa memandu berbagai macam acara mulai dari gathering, kemudian juga exhibition, wedding dan juga kegiatan lainnya. Dan saya menjadi profesi seorang pembawa acara sudah lebih dari 15 tahun dan sebentar lagi saya akan berbagi berbagai macam pengalaman yang saya punya buat kamu semua. Oke, awal mulanya sebenarnya berawal dari gue berakhir kontrak di kerjaan yang lama gitu. Jadi dulu gue tuh sekolah jadi SPG, kayaknya lumrah ya orang lulus sekolah fresh graduate jadi SPG gitu kan. Nah terus dari jadi SPG itu gue lupa ceritanya gimana tiba-tiba gue resign, gak ada kerjaan. Terus gue dikontak sama salah satu senior di sekolah SMA. Dulu dia pembina paskibra gue. Bilangnya mau ada acara reuni akbar di sekolah SMA gue. Nah terus berhubung zaman sekolah ini gue orang yang aktif banget di OSIS, di organisasi sekolah lah gitu. Terus gue juga sering siaran radio zaman sekolah. Radionya tuh sekitaran Bogor Barat lah gitu. Jadi itu cuma bisa diakses sama Bogor Barat aja, sisanya streaming bisa denger. Nah, karena mungkin dia lihat pengalaman gue pernah jadi penyiar radio, nah di acara reuni akbar itu butuh MC, dikontak lah gue nih sama temen gue dulu, kita partneran kan jadi penyiar radio. Nah terus ya udah kita nge-MC lah di reuni akbar itu, ternyata bisa rame, bisa heboh. Disitulah orang-orang bisa lihat ternyata oh si Ica nih punya bakat MC, kayaknya harus diterusin gitu. Dari situ sih awal mulanya. Awal mula terjun jadi MC sebenarnya dibilang terjun itu nggak sengaja sih ya. Jadi mulai dari zaman kuliah dulu itu aktif banget untuk berkegiatan di organisasi sekolah. Dan ceritanya waktu itu jadi ketua OSIS yang mengharuskan bisa untuk menjadi seorang public speaking di kegiatan-kegiatan sekolah. Terus juga berbagai macam acara sekolah juga akhirnya saya mandu acara tuh. Nah dari situ ketertarikan saya sama dunia public speaking khususnya membawakan acara tuh mulai suka. Kayak begitu. Nentuin banget. Nah, gue nggak tahu nih, kayaknya udah takdir atau jalan ceritanya ya. Nah, jadi si kakak senior gue yang ngajak gue nge-MC di reuni akbar kemarin ini, dia ini kerjanya di event organizer. Nah, jadi pas banget nih. Nah, di tahun 2012 tuh lagi rame banget gencar-gencarnya event-event rokok gitu ya, dari kota ke kota, dari satu kampung ke kampung gitu. Tapi tuh udah yang event besar gitu lah. Dari panggung kecil sampai panggung besar tuh emang event rokok yang lagi merajalela kan. Tibalah dia ngajak gue nih, Ca lo lagi kerja nggak gitu? Kebetulan lagi nggak ada kerjaan nih, baru resign 1 bulanan deh, gue pas banget 1 bulan resign. Akhirnya dia cobalah ajak gue nge-MC dan itu gue langsung ditaruh di lokasi yang jauh banget di daerah Anyer, daerah Baya sampai ke Pantai Sawarna. Dulu Pantai Sawarna belum hits dan gue udah nge-MC di sana. Job pertamanya sebagai profesional MC waktu itu kebetulan saya belum terjun di MC, tapi saya sudah terjun menjadi penyiar radio. Nah, pertama kali itu saya diundang salah satu sekolah yang ada di Bekasi untuk memandu acara pensi mereka. Dan disitulah pertama kali yang benar-benar saya memandu acara yang biasanya on air, kemudian saya bisa dapat pengalaman gimana sih MC secara profesional tapi itu di off air. Nah justru itu baru pertama kali itu di situ. Sebenarnya gini, kalau untuk seseorang MC mendapatkan job itu sendiri kalau di dunia event kayak kita itu sebenarnya dia tuh terbagi menjadi part-part tertentu. Misalkan untuk teman-teman IO itu dia biasa handle untuk event-event corporate lah, kemudian juga event-event yang lainnya. Terus juga kalau misalkan kita berkecimpung di dunia wedding, kita akan punya teman-teman wedding organizer. Sebenarnya itu 2 hal yang berbeda meskipun dia ada di dunia kreatif. Nah, ketika seorang MC terjun di satu lingkungan A dan juga B yang tadi saya sebutkan, itu biasanya menentukan. Tapi balik lagi secara profesional dan kita harus bisa bawa diri kita, nggak cuma bisa bawain acara itu salah satu saja. Tapi juga harus bisa adaptasi. Sayang juga kan kalau misalkan jalan rezekinya berkurang cuma gara-gara nggak diambil jobnya ya, gitu.
Tugas MC mungkin kalau orang taunya cuma ngomong gampang gitu ya, cuma ngomong doang nih, lu cuma ngatur-ngatur acara gitu. Sebenarnya bebannya tuh berat banget loh jadi MC, karena kan meriahnya acara atau suksesnya sebuah acara tuh ada di tangan MC, karena MC si penggeraknya nih gitu kan. Jadi gimana caranya lo bisa menghidupkan suasana, gimana caranya lo bisa bawa acara itu supaya nggak garing, supaya orang tetap mau lihat lu di depan, mau dengerin apa yang lu omongin gitu. Jadi sebenarnya butuh skill khusus sih, nggak semua orang bisa ngelakuin ini. Gitu. Oh, sebenarnya kalau misalkan MC sendiri kan artinya Master of Ceremony, kemudian juga sebagai pembawa acara. Kalau secara bahasa sih seseorang yang memandu acara, ya. Tapi sebenarnya nggak sekedar sampai di situ aja gitu kan, hanya kalimat yang terdengar oh membawakan acara that's it gitu. Tapi nggak gitu juga. Tapi seorang MC itu juga harus punya latar belakang. Latar belakang itu juga kalau menurut saya ada dua. Pengalaman itu sudah pasti, tapi pengalaman ditunjang dengan ilmu pendidikan yang emang dia cari, dan juga itu bisa mendukung sama karir dia, khususnya MC itu jauh-jauh lebih baik. Oke, itu satu. Baru latar belakangnya aja. Nah, yang kedua, selain punya latar belakang, tapi MC itu juga bertanggung jawab memandu jalannya acara. Bukan secara harfiah, tapi juga bertanggung jawabnya ini kadang kita juga harus bisa profesional. Kita membawakan acara nggak cuma membawakan acara, tapi kita juga punya nilai moral di situ. Kita punya nilai moral di situ, kita punya tanggung jawab moral di situ. At least misalkan seorang yang menikah, kita sebagai pemandu acara, orang bisa nikah itu perjalanannya itu mulai berantem sama pacarnya, terus tunangan, akad nikah, sampai kita dipercaya untuk bisa jadi salah satu bagian terpenting di hari dia itu benar-benar sesuatu yang sangat besar sekali buat kita gitu. Ditambah lagi kita menghargai jerih payah, baik itu korporat atau mungkin seseorang mengumpulkan dana untuk bisa mewujudkan si acara itu tuh banyak banget pengorbanannya gitu dong. Yang pasti kita benar-benar menjaga si tanggung jawab moral itu sih. Kalau teknisnya sih yang penting kita tahu nih acaranya temanya apa, mengusung tema apa, kita harus tahu dulu. Terus siapa audiensnya siapa, kita harus tahu. Terus kira-kira isi konten dari acaranya tuh apa, kita harus paham dan benar-benar tahu, jangan sampai salah. Misalnya audiensnya maunya formal, ternyata kita bercanda-bercanda di dalamnya kan nggak mungkin juga kan. Nah kalau non teknis kita lebih ke ya harus siap mental, lo harus ada stretching. Mungkin kalau teman-teman MC nonton ini tahu deh kalau MC tuh sebelum naik ke atas panggung tuh dia olahraga mulut, tuh dia jerit-jerit atau ketawa sendiri atau tabok-tabok pipi. Itu tuh buat biar kita relax dan bisa nyaman saat bawain acara. Biasanya kalau dari teknis sendiri untuk menyiapkan sebuah acara itu kita akan adakan technical meeting. Itu biasanya kita adakan sekitar 2 minggu sebelum rangkaian acara itu berlangsung. Itu untuk segi teknis ya, dari segala sesuatu dan juga segala hal yang menjadi bagian dari acara itu kita adakan technical meeting. Kemudian kalau secara pribadi sendiri untuk MC sendiri on the day itu yang disiapkan adalah rundown sudah pasti itu kita dapatkan, kemudian juga persiapan penampilan, baju apa yang harus digunakan. Tapi ada satu hal yang biasanya saya siapkan, ini sebenarnya sepengalaman saya biasanya mempersiapkan spare waktu untuk datang di venue lebih awal. Kalau bisa tamu-tamu yang hadir belum ada, supaya saya bisa beradaptasi sama venue itu sampai akhirnya saya bisa kenalan siapa yang akan tugas hari itu. Nah, ketika sudah ada adaptasi itu, saya untuk bawain acaranya itu lebih enak sih, karena saya didampingi oleh orang-orang yang sebelumnya saya sudah kenal sebelum acara. Oke, sebenarnya sih buat jadi MC itu ada pendidikan khususnya. Jadi kita bisa ikut seminar atau kursus khusus untuk public speaking gitu. Itu kan pentingnya untuk dalam kita pengolahan bahasa, attitude kita saat MC itu penting banget. Kayak gue ini walaupun udah MC sekian lama, terhitung ada 10 tahun, 11 tahun lah gue udah terjun di MC. Gue ini masih banyak belajar juga dari teman-teman senior. Kayak ada beberapa acara yang belum pernah gue pegang dan gue belum berani pegang itu gitu. Kayak di tahun ini gue baru coba pegang acara wedding.
Dan itu dari 10 tahun ke belakang gue nggak pernah berani pegang acara wedding. Nggak tahu kenapa, menurut gue tuh itu sakral, itu terlalu harus bawa batin gue masuk ke dalam sana gitu. Dan akhirnya di tahun ini gue harus berani. Gue pikir gue mau sampai kapan nggak berani gitu kan. Nah itu gue belajar juga dari teman-teman MC. Terus gue ikut seminar-seminar yang berawal dari seminar gratis sampai seminar berbayar tuh gue ikutin. Penting juga sih, walaupun udah jadi tetap harus belajar. Pendidikan resmi itu perlu, kemudian juga ditunjang. Kalau misalkan kita mau masuk ke dunia profesional, at least orang juga akan cari tahu ya siapa kita tuh mulai dari latar belakang si Hari itu apa sih, pendidikannya apa sih gitu. Kemudian juga sertifikasi presenternya apa aja sih, itu sekarang dibutuhkan loh. Itu sekarang dibutuhkan, nggak cuman orang terserah dari dia mau nge-MC berapa puluh tahun itu mungkin nggak begitu dilihat ya, cuman ya pasti latar belakang mereka, pengalaman, kemudian juga sertifikasi yang sudah dipunya itu apa, itu juga salah satu penunjang dan juga salah satu hal yang kita gunakan sebagai senjata untuk bersaing dengan MC-MC lainnya gitu. Kursusnya kursus public speaking ya. Sebenarnya gini, mungkin karena latar belakang saya itu juga komunikasi, kemudian juga pendidikannya, kejuruannya itu ada broadcasting. Pengalaman kerjanya juga di salah satu stasiun TV dan juga radio. Kemudian juga biasanya berarti akhirnya kalau saya pribadi tuh hanya untuk ambil sertifikasi saja. Sertifikasi presenter atau sertifikasi yang lainnya. Cuman kalau misalkan teman-teman atau mungkin semua yang ada di sini mau tahu nih kursus-kursusnya, banyak banget sekarang kursus-kursus public speaking yang emang diadakan. Karena public speaking sendiri itu tuh nggak cuman digunakan untuk ya lu MC lu harus public speaking, nggak juga, tapi ternyata sekarang yang namanya public speaking itu dibutuhkan oleh banyak orang loh. Nggak cuman hanya public speaking belajar ketika kita harus cari tahu ilmu public speaking karena lo MC, nggak juga gitu, tapi juga umum juga sekarang banyak banget yang belajar tentang public speaking. Apa ya? Ya paling itu aja sih, pengolahan kata. Lo harus pintar mengolah kata, mengolah bahasa, terus lo harus open sama dunia yang ada di luar. Lo nggak bisa sesuai apa mau lo harus mengikuti tren, harus tahu apa nih yang lagi tren, apa yang lagi hits di luar sana tuh bisa langsung lo bawa pada saat lo bawain acara. Itu salah satu kunci buat ngidupin suasana juga. Jadi yang pasti berkemampuan komunikasi itu emas banget ya. Itu salah satu hal utama yang memang dibutuhkan seorang MC. Apalagi kita sudah terjun ke sebuah karir yang memang profesional. Nah yang pertama tadi MC harus pandai berkomunikasi. Yang kedua, kalau bisa sih berlatar belakang pendidikannya juga berlatar belakang pendidikan public speaking, karena itu benar-benar sangat mempengaruhi sekali. Yang ketiga, kalau bisa berpenampilannya menarik ya. Menarik nggak mesti cakep, tapi menarik itu bagaimana diri kamu bisa mempersembahkan seorang diri kamu itu menjadi seorang diri kamu yang terbaik untuk orang-orang. Kemudian yang ketiga, attitude. Yang ketiga apa yang keempat ya? Oh ya, yang keempat itu adalah attitude. Attitude itu perlu banget karena seorang public speaking, seorang MC itu bekerja di dunia jasa yang dia itu berhubungan dengan banyak orang. Nah, ketika berhubungan dengan banyak orang, banyak kolega, salah satu cara untuk bisa mempertahankan hubungan baik pekerjaan antara si MC dengan kolega dan juga vendor-vendor terkait itu salah satunya adalah attitude. Penampilan nomor satu sih. Penampilan nomor satu diikuti dengan skills ya. Karena orang itu yang pertama dilihat dari MC adalah penampilan. Kalau penampilan lo B aja itu bisa nentuin harga lo. Iya, walaupun acara belum mulai, tapi lo udah diundang technical meeting 1 atau 2 hari sebelum acara dimulai, itu udah nentuin harga lo sebenarnya. Seberapa penting penampilan? Sebenarnya penampilan itu adalah packaging yang pertama kali dilihat ya dari klien ya. Jadi sebenarnya kalau bisa berpenampilan menarik, diurus dirinya ya. Tapi kalau urusan penampilan menarik, menurut saya setiap orang punya hal yang menarik di dirinya dan setiap orang apapun itu berusahalah untuk memberikan yang terbaik lah untuk klien-kliennya. Karena kalau misalnya kamu lihat sendiri di TV-TV, mau jelek-jelek banget juga ada, mau cakep-cakep banget juga ada gitu kan. Selama kamu cinta sama pekerjaan kamu tanggung jawab, di situ akan ada rezeki. Nah, sebenarnya gini, ketika rangkaian acara itu berlangsung, pasti
terkadang ada beberapa kendala. Nah, sebaiknya ketika kita bekerja dengan tim yang profesional, dengan tim yang emang solid dan kita bangun untuk bisa mewujudkan suatu acara, kita juga sudah pertimbangkan berbagai macam hal-hal yang kemungkinan akan terjadi selama rangkaian acara tersebut. Kita siapkan beberapa plan gitu. Misalkan dari hal sepele aja gitu kan. Oke, kakak tolong disiapkan satu mic buat MC. Tolong disiapin mic backupan ya. Takut mic yang dipegang MC itu kenapa-napa. Salah satunya itu. Kemudian juga ada beberapa kendala. Misalkan salah satu kendala yang sering saya dapatkan itu adalah ketika rangkaian acara formal, rangkaian acara yang biasanya diadakan oleh kementerian atau beberapa instansi terkait pemerintah. Itu biasanya kita ada beberapa tamu-tamu VIP. Yang tamu VIP itu baru bisa didapatkan listnya siapa yang akan hadir. Itu adalah on the spot ketika mereka baru hadir. Sedangkan saya sudah membuka acara dan di daftar tamu VIP itu adalah tamu VIP sesuai dengan undangan, bukan sesuai dengan siapa yang mewakili Bapak ini. Itu kadang-kadang kita harus ekstra sih. Gimana caranya spontanitas, jangan salah dengan tulisan tangan yang buru-buru. Kita harus bener sebutinnya, titelnya apa dan dia jabatannya sebagai apa. Itu kadang-kadang beberapa hal yang menjadi salah satu kendala buat saya secara pribadi sih, gitu. Latihannya ya apa ya, MC latihannya ya lu harus mau belajar deh. Intinya gitu aja. Jangan pernah ngerasa puas, jangan pernah lu udah ngerasa hebat, gue udah bisa kok, udah banyak acara yang gue handle gitu. Tapi lu harus tetap belajar karena setiap hari itu bakal ada ilmu yang belum pernah lu dapet. Kalau misalkan latihan atau apapun itu sebutannya, masing-masing MC punya caranya. Gimana kita mengenali diri kita sendiri ketika kita nervous menghadapi audiens yang banyak banget, atau mungkin ada hal-hal yang harus secara cepet gitu, adaptasi, itu harusnya kita lebih bisa mengenali diri kita sendiri. Jadi sebelum kita kenal siapa audiens kita kenali diri kita sendiri. Setelah kita kenali diri kita sendiri, kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, kalau saya sih biasanya yaitu datang lebih awal ketika venue yang masih didekor mungkin. Jadi saya tahu, oh nanti ini bakal duduk di sini, saya nanti posisinya di sini. Oh, tim-tim saya ada si kakak ini, kakak ini, kakak ini. Kemudian setelah itu ya sudah. Kalau misalkan nervous, biasanya minum air putih, berdoa, dan happy-happy aja sih sebenarnya. Sosial media harus aktif, terus setiap event lo foto, terus lo posting, lo tag tuh semua lo ada di acara apa, terus lo bawain produk apa, atau siapa yang bawa lu, event organizernya siapa, terus siapa yang support lu, fotografernya siapa, itu di tag semua. Itu cara lo mempromosikan diri lo secara nggak langsung. Oke, gimana caranya kita dapatkan klien dan nggak cuma satu atau mungkin satu klien berhenti di situ aja. Tapi sebelum kita mendapatkan klien ya, kita juga harus bisa memasarkan diri kita, jual diri dalam tanda kutip ya. Nah, gampangnya gini, kita harus bisa melakukan personal branding diri kita. Caranya gampang kok kalau sekarang, manfaatkan saja secara totalitas itu di sosmed. Sekarang banyak perusahaan baik IO, WO atau klien itu cari referensinya itu gampang banget loh di sosmed itu. Salah satunya Instagram. Kemudian misalkan klien itu pengen lebih jelas lagi, pengen tahu gimana sih si MC Hari performanya, silakan lihat Kak di channel YouTube saya atau gimana segala macam. Itu sebenarnya sosial media itu adalah salah satu jendela kita memperkenalkan diri kita ke calon-calon klien kita. Itu salah satunya. Kemudian juga selanjutnya yang pasti selain kita memperkenalkan diri ke calon-calon klien kita dan dimaksimalkan dengan melalui sosmed, kita branding diri kita sedemikian rupa, kita juga harus nggak cuma main sosmed aja, tapi juga kita harus gerak ke beberapa rekanan-rekanan tersendiri. Itu biasanya pasti WO, venue. Biasanya kalau saya merger ya, ada beberapa venue atau mungkin beberapa WO yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya nih event yang namanya wedding exhibition. Nah, itu saya biasanya merger gitu. Kak, merger yuk gitu kan. Oke, provide lo apa? Oke, acara kakak saya MC free, tapi kita tukeran tempat ya. Saya boleh ada satu space yang saya bisa nge-branding diri saya bisa lempar flyer kayak saya ke calon-calon klien.
Tergantung sih, kalau kayak MC wedding itu kebanyakan pakai skrip, terus kayak acara-acara formal kayak acara meeting, seminar itu biasanya pakai skrip. Isinya ya soal acaranya, jadi siapa yang mau lu sounding, apa isi acaranya yang akan dibawa selanjutnya, ya gitu-gitu aja sih. Oke, MC ini perlu banget bikin skrip nggak sih? Sebenarnya kalau skrip sendiri itu tergantung kebutuhan ya. Untuk acara-acara formal itu biasanya skrip itu pun malah ditentukan oleh si pembuat acara atau panitia tersebut gitu. Dan kita hanya membacakan saja melalui teleprompter atau cue card yang sudah disiapkan. Nah, cuman untuk MC-MC yang lainnya, misalkan untuk wedding atau apa, balik lagi kebutuhan MC. Kalau misalkan MC sendiri itu merasa tidak butuh narasi atau naskah, it's okay gitu. Tapi kalau untuk saya sendiri biasanya selama itu rangkaian acara formal, baik itu dibuatkan oleh panitia atau tidak dibuatkan oleh panitia, saya akan selalu siapkan. Sekedar hanya untuk backup saja gitu, karena banyak hal yang bisa terjadi ketika kita membawakan sebuah acara. Ketika kita di panggung, banyak akan hal yang bisa terjadi gitu loh. Nah itu buat backupan kita aja sih, si naskah-naskah itu. Biasanya gini, kalau di naskah sendiri, saya selain rundown yang pasti ada di dalam cue card-nya, kemudian biasanya informasi-informasi sponsornya siapa saja, tempat acaranya di mana, dan acara itu diselenggarakan oleh siapa. Kayak gitu sih sebenarnya. Dan biasanya juga mungkin kalau misalkan dihadiri oleh tamu-tamu VIP, itu pun saya tulis tamu VIP-nya siapa aja untuk di dalam cue card saya. Balik lagi sebenarnya cue card itu fleksibel sih, tapi yang pasti itu rundown, dan selebihnya seorang MC membutuhkan apa saja catatannya silakan ditaruh di situ.